Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku sekalian SMK Negeri 1 Tengaran, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai hikmah di balik wabah corona. Sudah 2 bulan atau 2 kali Ramadan kita lalui bersama pandemi corona. Sudah banyak yang meninggal, ribuan, bahkan ratusan juta orang sudah meninggal. Berbicara tentang corona mengingatkan saya pada firman Allah, Quran surat Ali Imran ayat 191. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang artinya kurang lebih, Rabbana ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza, tidaklah engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia, batila. Artinya apa? Bahwa setiap dibalik kejadian pasti ada hikmah. Maka kata Allah dalam firman yang lain, beruntunglah orang-orang yang bisa mengambil hikmah di balik sebuah kejadian. Anak-anakku sekalian, virus corona ini terus mewabah di negeri kita, bahkan sampai di luar negeri. Semua merasakan kepedihannya. Sudah banyak nyawa terenggut. Padahal Rasulullah pernah mengatakan setiap penyakit ada obatnya. Akan tetapi kenapa sampai sekarang masih juga belum ditemukan? Meskipun sekarang sudah mulai ada vaksin. Hal ini juga mengingatkan kita pada suatu hadis yang di situ Zainab bertanya kepada Rasulullah, "Unahlika wa fina sholihun, ya Rasulullah, unahlika wa fina sholihun, apakah kita semua nanti akan dibinasakan?" Padahal di situ banyak orang-orang yang soleh. Apa kata Rasulullah? Na'am, idza kathural khobat, ketika sudah banyak kemaksiatan. Nah, corona ini mengajarkan kita bahwa untuk selalu mengintrospeksi diri, bahwa ternyata sudah banyak kemaksiatan di lingkungan kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian semua untuk mencoba menggali hikmah di balik corona. Yang pertama, dengan adanya virus corona ini mengajak kita untuk terus meningkatkan ibadah. Ya, masa pandemi kita sudah tidak sekolah. Yang biasanya bangun subuh terus kemudian pikiran sudah ribut, takut karena tertinggal sekolah. Tapi karena virus pandemi, akhirnya kita belajar dari rumah. Setelah subuh, kita bisa mengaji dulu, kita bisa membantu orang tua dulu, berzikir dulu. Itulah hikmah dari corona. Bisa meningkatkan amalan ibadah kita. Yang biasanya kalau di sekolah karena jam 7 sudah masuk, ya akhirnya tidak bisa yang namanya sholat duha. Ya, berhubung ini masa pandemi, belajar dari rumah, kita bisa melakukan sholat duha di rumah. Itu yang pertama, meningkatkan ibadah. Yang kedua, corona mengingatkan kita akan kebesaran Allah. Oleh karena itu,
saya himbau atau saya ingatkan pada anak-anakku sekalian, hindari yang namanya sifat sombong. Jangan terlalu membanggakan diri atas apa yang kita punya. Ilmu sedikit sudah sombong, badan gede sedikit sudah semena-mena. Nah, biasanya dalam lingkungan kita sifat premanisme inilah yang masih ada. Merasa badannya paling gede, akhirnya apa? Menindas yang badannya kecil. Nah, dengan adanya corona ini kita diajari ini loh, datang sebuah makhluk yang tidak kasat mata, kecil sekali, akan tetapi apa? Kita tidak bisa berdaya apa. Nah, maka dari itu jangan pernah ada sombong di hati kita. Ingat bahwa kesombongan adalah jubahnya Allah. Kalau kita mengambil jubah Allah, Allah pasti marah. Selanjutnya yaitu menjaga kebersihan. Nah, corona ini mengingatkan kita atau mengajarkan kita untuk selalu menjaga kebersihan. Nah, kebersihan di sini sebenarnya ada 4 bagian. Apa yang harus kita jaga kebersihannya? Yang pertama adalah badan kita dengan cara mencuci tangan, ya. Terus kemudian dengan cara mandi secara rutin. Setelah badan apa? Kemudian rohaniyah atau batiniah kita, menjaga hati dan pikiran kita dari prasangka-prasangka buruk atau dari pemikiran-pemikiran yang kotor. Yang selanjutnya apa? Menjaga kebersihan amalia. Amalia itu apa? Pekerjaan, tindakan kita yang biasanya kita melakukan kemaksiatan, ya. Karena corona ini kita di lockdown, akhirnya apa? Sedikit ya berkurang kemaksiatan. Yang selanjutnya yaitu kebersihan alamiah atau menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan alam. Dengan cara apa? Membuang sampah pada tempatnya. Karena kita tahu virus corona ini menyebar karena lingkungan yang tidak sehat, karena lingkungan yang tidak dijaga dengan baik. Nah, bagaimana cara kita ya agar diri kita terhindar dari corona? Ya, negara kita sudah menetapkan standar kesehatan atau protokol kesehatan. Ini juga ada hikmahnya. Yang pertama, selalu memakai masker. Kenapa kok masker? Yang ditutup adalah mulutnya. Karena apa? Ternyata bagian tubuh manusia yang sering melakukan dosa adalah mulut. Ghibah, berbohong, ya. Terus apa lagi? Banyak mencaci maki orang, berkata kotor. Dengan adanya corona, kita ditutup mulut kita, ya, agar apa? Kita tidak lagi mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Selanjutnya, mencuci tangan. Ini sebagai simbol bahwa apa? Kita disuruh membersihkan dosa-dosa kita. Dengan cara apa? Bisa membersihkan dengan cara berzikir, membaca Al-Quran, sholat. Nah, ini apalagi kesempatan pada saat ini bulan puasa, kita bisa berpuasa dan lain sebagainya. Setelah itu apa? Kita memakai APD. APD itu kan menutup ya, semua anggota tubuh tertutup. Nah, ini mengisyaratkan apa? Bahwa di lingkungan kita ternyata orang sudah tidak peduli lagi dengan aurat kita, ya. Banyak perempuan-perempuan yang mengumbar aurat, bahkan dengan bangganya memperlihatkan lekuk tubuhnya. Oleh karena itu, corona datang mengingatkan kepada kita untuk kembali memakai pakaian yang sesuai dengan ajaran Allah. Pakai pakaian yang longgar, pakai celana yang longgar.
jangan yang ketat ke ketat. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, corona mengingatkan kita kepada kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Banyak hal yang keliru di masyarakat kita, bahwa yang membunuh ribuan orang bahkan ratusan orang adalah corona. Padahal sebenarnya yang membunuh adalah malaikat Israel atas perintah dari Allah. Loh, Pak, berarti boleh kita tidak menjaga kesehatan atau tidak sesuai dengan protokol kesehatan? Karena kan hidup dan mati seseorang ditentukan oleh Allah. Nah, kalau yang itu namanya adalah sombong. Memang benar mati dan hidup seseorang adalah ditentukan oleh Allah. Akan tetapi kita tidak tahu kapan kita akan mati. Oleh karenanya kita disuruh berikhtiar untuk selalu menjaga diri kita dari virus corona. Berarti dapat disimpulkan, orang yang tidak mau menjaga diri dari virus corona atau tidak sesuai dengan protokol kesehatan termasuk orang yang sombong. Padahal sudah saya sampaikan di awal bahwa kesombongan adalah jubahnya Allah. Apabila kalian mengambil jubahnya Allah, Allah pasti marah. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.